Ya pemirsa, ini Mbah Kendil akan menuliskan raja. Mari kita lihat, mari kita simak sama-sama pemirsa. Teman-teman, kita membuat raja. Jadi kita sengaja membuat raja tidak pakai tulisan Arab pemirsa. Karena kalau nanti pakai Arab, nanti justru malah persepsinya lain nanti. Kita orang Jawa, kita pakai rajah bahasa Jawa atau sastra Jawa. Jadi kita ambil dari 20 huruf Jawa tulisannya ya. Iya. Oh ya. No. Co. Ro. Ko. Nah, yang ini kita lingkari. Iki ho. Hono cara kok iki huruf ko. Nah. Hono cara kodo. To. So. Wo. Lo. Ini kita lingkari lagi. Ono cara kodo, ini udah ya. Nggih. Ini lo. Ono cara kodo to sawala po. Po. Ini do, podo jo. Yo. Nyo. Kita lingkari. Ipo kinyo ya. Nggih. Nyo. Terus podo joyo nyo mo. Mo. Go. Do. Do. Oh. Nah, kemudian kita lingkari lagi ini yang mo. Iki ngo ya. Nggih. Kita tulis di sini huruf biasa saja. Iki nggih dilingkari, Mbah. Jadi dilingkari ini. Nah, kita tulis ini kan ho. Hoko. Ini kan hoko. Nggih, yang dilingkari nggih. Do. Lo, idolo. Kimo. Po. Ya ini po ya. Nggih. Ini po. Iki nyo. Nyo terus iki Mo. Ngo. Imo. Ngo. Nah, kita singkat langsung. Ho. Ko. Do. Lo. Ho. Ko. Do. Lo. Ponyo. Ponyo. Mongo. Ini kalau dibaca Hokodolo Ponyo Mongo. Saya ulangi lagi. Ini saja ya. Iya. Tadi kan apa? Ini ya. Hokodolo ya. Nggih. Hokodolo ya. Ponyo. Pongo. Mongo. Mongo. Mantap. Hokodolo Ponyo Mongo. Ini diambil dari Hanacaraka. huruf 20 Hanacaraka. Terus bagaimana cara meletakkan? Ini kan masih pengurian pemirsa, pengambilan. Jadi nanti kalau saya tulis Hokodolo Ponyo Mongo kan
Anda semua kan bingung. Nggih, tahu. Dari mana itu mantra itu gitu loh. Mantra apa itu? Ini kan Hokodolo Ponyo Mongo itu berasal dari ini gitu loh. Jadi saya babarkan dari asal mulanya gitu loh. Jelas kan? Nah, setelah itu kita tahu mantranya. Nah, kita bikin rajahnya ini ya. Nah, seperti ini pemirsa. Ini sebanyak kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan ya? Kita bikin lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, ini kasih lingkaran lagi. Lingkaran. Kemudian ini biar ndak bingung, kita bikin segitiga saja. Biar ndak sama gitu ya. Nah, ini juga bikin seperti ini. Kemudian yang kita dulukan ini adalah letak dari permintaan. Ini Anda tulis nama Tuhan Anda. Kalau Anda beragama Muslim, tulis lafadznya Allah. Kalau agama Kristen ya apa itu, kalau Buddha apa, kalau misalkan agama Hindu apa gitu, Sang Hyang Widi, apa Sang Hyang Widiwasa, ini pokok nama Tuhan. Nama Tuhan. Nama Tuhan. Kalau Islam kita tulis Allah ya. Ya Allah. Artinya kita memohon kepada Allah saja. Nah, kemudian kita letakkan dari ini. Ya, ini keletakan dari ini. Ini saya letakkan yang pertama tadi kan lingkaran nama Tuhan. Lingkaran. Nah, ini tulis saja sini huruf O. Kalau tidak bisa huruf Jawa ya huruf Latinnya saja yang ditulis gitu loh. Kalau ini tidak bisa huruf Latinnya saja ini yang ditulis. Nah, ini misalkan saya tulis huruf biasa aja ya, biar tidak bingung gitu loh. Oh ya, sini ko, dolo, ini lo. Hokodolo, apa mbak ya? Nama keberasaan dari Tuhan. Kalau kita orang Jawa kan biasanya Gusti Kang Maha Suci toh. Sang Widiwasa, ditulis saja huruf Latin saja. Tuhan itu bisa mengetahui dari segala hal. Ya, ini di sini ya. Jadi saya ulangi lagi, dari sini sebut nama Tuhan Anda. Kristen kan Allah mbak. Allah itu. Kalau mungkin agama Hindu kan Sang Widiwasa Sang Widiwasa sini terserah. Pokoknya ini harus Tuhan yang ada di tengah-tengah ini gitu. Ini kita tulis dengan sastranya Hokodolo. Jadi dari atas ke bawah, kanan, kiri dan kanan. Saya ulang lagi, nama Tuhan. Ya, setelah itu kita ambil dari sini Hokodolo. Kemudian ini kan 8 huruf toh. Ponyo Mongo. Nah, ini ditulis dari sini. Ini tulis Ponyo Mongo. Ini Mongo. Namanya memang corone rajah Jawa loh mbak. Sastra Jawa. Jadi ya seperti ini memangnya gitu ya. Kemudian apabila untuk menolong orang, kalau dirinya sendiri tidak usah ditulis. Misalkan kita diminta tolong orang lain, yang minta tolong namanya Wati ya mbak ya. Wati. Ini ditulis Ingsun kagungan kersa nyuwunaken
kekarepanipun atau tujuanipun atau karepipun ya kena itu. Nggih. Karepipun pun si Jabang Bayine Wati titik toh. Ini jenis opati apa toh? Si Jabang Bayine Wati. Terus alamate pundi titik gitu. Terus tujuane tujuane niku kersanipun kios baksone nyuwun laris ya. Nggih. Terus mriki ditulis nyuwun dat kang moho asih to Gusti kang moho suci to Gusti kang moho suci. Nah, ini kalau dibaca ya. Pokoknya jenenge Wati nyuwun tulung kalian jenengan. Ingsun kagungan kersa nyuwunaken karepipun si Jabang Bayine Wati. Alamate pamane Sumber Soko, Kecamatan Ngampar, Kabupaten misalkan Bogor misalkan. Tujuane Mbak Wati kios baksone nyuwun laris. Nyuwun dat kang moho suci to Gusti kang moho agung ya kena. Nggih. Nah, to dat kang moho tunggal ya kena. Niki kan cara Jawa to Mbak ini Pak masalahe. Nggih. Pokoknya langsung di pokoknya tujuane kios bakso, kios tujuan kios baksone Mbak Wati nyuwun laris ya. Nyuwun dumateng dat kang moho agung atau nyuwun dumateng Gusti Allah taala ya kena. Nggih. Mana nyuwun dumateng Gusti Allah taala kapindho dening Rasulullah niki kena. Nggih. Nyuwun dumateng Gusti Allah taala niki kena terserah. Pokoknya harus sepandungannya harus Gusti kang gelar jagat Gusti Allah taala ya. Ini kalau pakai Jawa Mbak, ini pakai Jawa. Nah, ini yang penting ini. Kalau niatnya saja ini dibatin saja kan bisa. Nggih. Niatnya saja tidak ditulis batin saja bisa, tapi kalau mungkin untuk diperjelas ingsun kagungan kersa nyuwunaken karepipun Mbak Wati atau si Jabang Bayine Wati alamatipun titik sakun titik tujuane kios jamu ben laris. Nggih. Gitu, nyuwun dumateng Gusti kang moho suci to Allah taala. Wis ngoten tok mawon. Nggih. Lah ndak ditulis nggih diwaca mau dibatin mawon, utawa diucapkan mawon. Bareng ngoten terus setelah niku ini saya bacakan biar nanti tidak bingung ya. Ini yang ini saya kasih warna biru biar nanti tidak lain lagi nih. Biru. Terus kemudian untuk nama Tuhan terserah nama Tuhan apa Allah Taala, apa Gusti kang moho suci, atau Sang Widiasa, atau Allah terserah ya. Nah, ini kan saya merah yang khusus nama Tuhan sebagai partner kita karena kita mintanya ke sini pemirsa. Jadi kita tidak nyembah setan, tidak minta setan masalahnya. Ini minta kepada Sang Pencipta jagat raya dan yang menciptakan kita gitu. Seperti ini. Setelah jadi ini kemudian kita lipat satu, lipat seperti ini ya. Kemudian lipat seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini ya. Sekarang kita hitung ya. Karena ini kan 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 lipatan jarum 4 5 sak ininya berapa 5 pancernya kertas ini 1, 2, 3, 4 jadi kan kecil loh Mbak. Nah ini kalau misalkan ingin mobilnya laku yang berupa besi ya nggak usah dipaku gitu, cukup nanti diletakkan di jok. Kalau ingin motornya laku diletakkan di motor.
Kalau ingin rumahnya ingin dijual, ya ditempelkan di tembok atau di gawang rumah. Kalau misalkan truknya dijual, jadi paku di truk gitu. Tapi sebagai tanda sebenarnya harus ada tandanya. Kalau nanti di dalam diletakkan misalkan di dalam job, ya ditepuk saja 3 kali gitu. Allah, semoga besok motor saya laku. Itu kalau Islam. Pakai Jawa ya kan, Jawa itu biasanya Gusti ya. Gusti Kang Agung, Gusti Kang Agung, Gusti Kang Agung ya nek. Gusti Kang Suci, Gusti Kang Suci, Gusti Kang Suci kene. Yang menciptakan jagat raya ini, saya mohon pertolongan agar motor saya ini besok bisa laku secepatnya. Diletakkan di jok, nanti kadang-kadang ada yang menawar atau ditawarkan. Kalau misalkan di tokonya untuk pelaris, untuk biar maksudnya pelaris itu bukan kita minta kepada iblis atau setan loh, mohonnya kepada Allah saja, kepada Tuhan saja, kepada Tuhan pencipta jagat raya gitu loh. Ini kan hanya permohonan itu loh, bukan merupakan astral apapun, enggak, permohonan. Permohonan itu adalah doa gitu. Ya, itu kalau misalkan di toko bisa ditempelkan di meja, di paku 3 kali juga bisa. Terserahlah ya, kita dipakai sebagaimana mestinya yang lebih nyaman gitu. Kalau kita jual rumah ya dipaku di tembok atau di gawang. Kalau untuk di warung-warung bisa di meja. Biasanya kan warung itu ada kotaknya, kotak tempat ada uang toh Mbak. Ya itu bisa dimasukkan ke situ gitu. Dengan penuh dengan keyakinan pemirsa. Kalau tidak yakin kita nggak bisa. Kemudian juga bisa untuk raja pakai Arab juga bisa. Sama Arab juga bisa pemirsa. Tapi kita tidak boleh untuk menulis hurufnya Arab. Karena kita nanti diprediksi dianggap menjual akidah Quran gitu loh. Nah, sama, seperti ini, sama saja. Sama. Ya, ini kan tetap 1, 2, 3, 4 Mbak. Ya, saya ulangi ya. Pertama tengah, bikin lingkaran tengah. Ini lingkar-lingkaran kan. Nah, yang saya nggak berani menulis pemirsa, karena kita terang-terang saja tentang agama nggak begitu ahli. Kalau Jawa saya memang belajar sejak kecil dari keluarga saya dan nenek-nenek saya. Jadi saya sudah terbiasa untuk bicara kawruh Jawa itu. Tapi kalau Arab saya perlu berpikir 1000 kali itu. Karena kita tidak punya kapasitas di situ. Tapi cuma saya dengan guru saya dikasih itu loh. Tapi untuk pemberian di media sosial seperti ini saya nggak berani menulis itu loh. Nanti dianggap saya menjual agama malah nanti. Ya. Jadi kalau sudah menjadi ini, maka ini ditulis nama Allah. Ya, saya ulangi, ini khusus ini Allah, tulisan Allah, ya. Huruf Arab Allah ya. Ini ya. Terus kemudian ini ditulis ya, alif lam mim. Ini juga alif lam mim. Ini juga alif lam mim. Ini juga alif lam mim. Saya ulangi lagi ya Mbak ya. Buat lingkaran dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah tulisan Allah. Ini alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Kalau guru saya menerangkan bahwa alif lam mim itu, alif itu Allah, lam lembut, mim Muhammad. Artinya Allah dan Muhammad adalah zat yang lembut. Itu katanya begitu guru saya gitu. Makanya kita memakai dengan cara gaib itu kan lembut Mbak, tidak dapat dilihat oleh mata gitu. Apa maksudnya kok guru saya jangan seperti itu? Muhammad itu lembut katanya gitu. Makanya alif dari Allah, lam adalah lembut, mim adalah Muhammad. Itu terjemahan dari guru saya. Bahwa Allah dan Muhammad itu seperti gula dan manisnya, garam dan asinnya. Itu menjadi dua, menjadi satu. Apakah yang dimaksud Muhammad di Nur Muhammad kita kurang jelas gitu loh. Karena ada yang namanya Nur Muhammad itu. Nah, ini saya ulangi lagi, ini lafaz atau tulisan Allah. Di sini adalah alif lam mim, alif lam mim, ini alif lam mim, ini alif lam mim. Nah, kemudian ini saya bikin segitiga lagi. Nah, segitiga. Ini segitiga. Ini segitiga. Nah, ini
Ini tadi kena nama Allah, ya. Ini alif lam mim, ya. Setelah itu ini Muhammad. Oke. Paham ya? Paham, Mbak. Jadi Muhammad. Saya ulangi lagi, bikin apa itu lingkaran. Ya, saya kasih ini merah aja, khusus tempatnya Allah ya. Misalkan agar kita itu nggak bingung ya. Ini tulis saja huruf atau tulisan, baik itu Latin nggak masalah. Tuhan itu tahu perjalanan kita, ucapan kita, hati kita dia tahu. Gusti Allah itu tahu. Tulis saja ini Allah, kemudian ini alif lam mim, alif lam mim. Seketika ini adalah Muhammad. Tujuan ditulis ini dan nolong orang, kemudian siapa yang ditolong, alamatnya mana, tujuannya apa. Iya, untuk menolong orang lagi. Seperti tadi, Pak. Tadi. Tapi kalau untuk Arab, untuk Raja Arab, jangan lupa yang dibaca yaitu sebelum melipat, Mbak ya. Sebelum melipat yang jadi dibaca. Setelah membuat tulisan itu. Setelah membuat tulisan ini tadi, ini raja ini sudah jadi. Kemudian kita baca, ini wudhu dulu, Mbak. Berwudhu dulu. Pertama adalah Bismillah. Saya itu nggak jelas Mbak, nggak marah, Mbak. Mbak. Saya memang nggak marah, Mbak. Nggak jelas. Bismillah terus syahadat ya. Syahadat. Satu kali, Mbak. Syahadat ini satu kali, ini satu kali, terus tiga, Al-Fatihah, ya, ini sama satu kali, terus syahadat juga satu kali, Al-Fatihah satu kali, ya, terus sholawat Nabi, sholawat Nabi. Nah, ini yang 41 kali pemirsa. Nah, jadi ini satu kali. Terus sekarang menerima takbir, Mbak ya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Ya, ini sekali ya, takbir 7 kali. Saya ulang lagi. Bismillah 1 kali, syahadat 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi 41 kali, takbir 7 kali. Allahu Akbar gitu loh. Jadi yang terakhir, yang ke-7 panjang, Allahu Akbar. Nah, setelah itu terus setelah dibaca itu ya terus tujuannya apa yang kamu minta, terserah itu. Tujuan apa yang Anda minta, misalkan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul, ya Allah, saya memohon agar rumah saya ini tidak disita oleh bank, ya Allah. Kemudian rumah saya segera laku, setelah ini saya ingin beli lagi, ya Allah. Semoga Allah mengabulkan permintaan saya, ya Allah. Tambahi Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah cukup kan? Langsung nanti dilipat. Nah, tadi ya, ulang lagi nama Allah ya, ini alif lam mim ya, ini Muhammad tujuan ya. Nah, ini dibaca, tujuan dibaca 2 kali nggak apa-apa. Ini punya harus sendiri. Itu tujuan baca ini ya, Bismillah, syahadat, Fatihah, sholawat, takbir 7 kali. Ya, ini yang ke-7, Allahu Akbar, terus tujuan bisa dibaca semaunya, pakai bahasa apapun bisa. Nah, seperti ini. Jadi saya nggak berani nulis tulisannya Arab, karena tulisan yang ada di sini jelas ada artinya, Mbak. Nggak hanya tulisan saja. Kenapa di ini tertera Allah, ternyata ini apa, alif lam mim, ini ada Muhammad, ada makna. Maka kalau saya nulis saya nggak berani gitu loh. Tidak berani, karena yang harus menerangkan ya harus pakarnya, harus ahlinya. Salah pengorek kita nanti malah sasar susur gitu loh. Yang penting seperti ini saja sudah manjur kok, asalkan benar-benar itu yakin ya, karena ini sudah saya buktikan toh. Nah, setelah itu ini 4 kali lipatan, Mbak ya. Lipat ya. 1, terus 2, terus 3, terus 4. Ya, ini kalau kemarin yang truk
laku seperti ini, langsung saya tempelkan di kayu. Dipaku ngoten Mbah ya. 1, 2, 3 Allah, 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 ya Allah. Semoga besok truk ini laku atau payu. Okay. Jawa ya just penerapakan minum pisan tadi ya Jawa gitu. Nah, ini yang pakai Arab. Nah, ini yang pakai Jawa. Nanti terserah Anda pakai yang mana, pakai ini bisa, pakai Jawa juga bisa. Kalau Jawa kita liput lagi, Mbak. Ono coro kodo toso wolo podo joyonyo monggo botongo. Jadi sebelumnya kita keperinci dulu, jadi tidak bingung nanti asalnya hokodolo ponyo mongo apa itu, mantra apa itu. Nah ini berasal dari ini, jadi depan dan pinggirnya itu di kolom-kolom dulu. Nah setelah itu dikumpulkan, ini kan saya hoko dolo bagi ya ponyo mongo ini kan terus dijadikan satu. Ini jadi mantranya gitu. Ini tidak usah dibaca, tulisan saja sama itu. Nah setelah jadi itu kita bikinkan seperti ini tadi. Nah ini karena untuk yang bukan muslim kan kita tulis saja nama Tuhan ya, terserah. Kemudian ditulis ini sesuai dengan daftar yang ada di sini tadi. Ini hoko dolo ya, terus ponyo mongo. Nah ini mantranya pemirsa Jawa ini montro ini. Terus pergi njaluk apa karepmu apa. Nah yang penting dengan khusyuk, kemudian sesuci dulu, jangan sampai lupa, harus fokus, harus tenanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Gusti Kang Maha Suci bisa mengabulkan, bisa menghijabai apa yang Anda minta. Ini hanya pelajaran, ini hanya orean, ini tidak dapat dipastikan pasti berhasil. Ya kita hanya mengajukan permohonan dengan cara. Ini kan cara. Ini hanya cara saja pemirsa ya. Cara kadang-kadang kita buntu-buntu minta tolong orang sana gagal, sana gagal, ke rumahnya sesepuh sana gagal. Barangkali nanti Anda pakai ini terus kemudian berhasil, kita kan tidak tahu. Yang jelas ini tidak boleh dibuktikan, artinya ini hanya panyuwunan, bisa berhasil bisa tidak. Yang penting kita harus khusyuk, harus fokus gitu loh. Kalau tidak fokus nanti ya juga sulit. Jangan lupa mandi keramas. Mbak, kalau misalkan ini kan setelah misalkan diletakkan di box truk atau ditaruh di jok motor itu misalkan pas selesai itu menunggu barangnya laku atau gimana Mbak? Ya pokoknya sudah laku, cabut saja langsung dibakar ini Mbak. Jangan sampai dibaca orang. Ya itulah teman-teman, rajanya sudah dijelaskan sama Mbak Kendel beserta fungsinya dan syarat-syarat untuk pelaksanaannya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Jadi saya sebagai saksi hidupnya Mbak Kendel, jadi memang raja yang seperti itu sempat dibuktikan, bahkan yang minta itu menantunya sendiri untuk temannya. Dan alhamdulillah teman-teman langsung berhasil. Untuk keberhasilannya Mbak Kendel tidak berani menjamin teman-teman, karena itu juga berkaitan dengan keyakinan teman-teman di rumah sendiri. Kalau misalkan kalian benar-benar yakin dalam melakukannya, yakin kepada Allah, insya Allah pasti berhasil Bang. Yang jelas kan begini teman-teman, bahwa di manakah tempatnya Tuhan? Ono di dunia Gusti. Nah, Tuhan itu berada dimanapun. Jadi kalau bahasanya Jawa, dunia Gusti sayekti ono sajroning suwung sejatine ono sejatine suwung sejatine ono. Bebasan adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan. Adoh tanpa wangenan artinya walaupun jaraknya jauh, tapi ukurannya jauh dekatnya Tuhan kita tidak bisa mengukur. Kemudian cedak tanpa singgulan, walaupun dekat kita tidak bisa bersentuhan dengan Tuhan. Jadi tidak tatapan sama Tuhan kan tidak ada. Padahal dekat sekali. Jadi saya namakan yaitu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan, walaupun jauh kita tidak bisa tahu
berapa jarak kita dengan Tuhan. Cedak tanpa singgulan, dekat tanpa bersinggul-singgulan. Kita tidak pernah bersinggulan sama Allah. Nah, gumantung tanpa cantilan, seperti gumandul neng dinding gono, tinulis tanpa papan, seolah-olah angger uang setiap orang membicarakan Allah, Allah, Allah. Tapi di mana tulisannya Allah itu? Di mana namanya Allah itu? Di mana kita kan nggak tahu. Jadi aduh tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan, kono sejati suruh sejati nono gumantung tanpa candir, tinulis ingkang tanpa papan. Yo engkono yekni dununge Gusti. Jadi Gusti tan kena kena ya ngopo ora kena digambarne lanang lan wadon, gedhe lan cilik, abang lan ijune. Jadi menungso ora dikuwasa ngarani utawa nyebut wujude Gusti. Sing jelas menungso isane mung ngrasake sajroning sanubari kang suci, merasakan di hatinya sendiri bahwa setiap orang selalu berdekatan dengan Tuhan. Setiap orang seperti memiliki Tuhan. Setiap orang seperti bersama Tuhan atau masuk ke dalam raga kita Tuhan itu. Tapi tidak dapat dirasakan. Tapi tentang hasil-hasil dari pemberian Tuhan kita bisa merasakan. Maka dari itu jangan khawatir. Walaupun Anda jauh dengan saya, apabila Anda menerapkan, Anda sungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Karena apa? Tuhan tidak hanya di rumah saya, Tuhan tidak bersama tubuh saya. Tuhan itu di mana-mana, bahkan di gugusan antariksa, planet ada 7 dan sebagainya, masih banyak lagi. Ruang lingkupnya Tuhan itu tidak terhingga. Semua ada Tuhan, semua ada Allah itu. Jadi meminta kepada Allah itu tidak harus berdekatan dengan orang yang memberi seperti saya. Sama saja, saya meminta belum tentu berhasil. Jadi Anda yang saya tunjukkan tentang kiat-kiat raja tadi, bisa juga malah Anda yang berhasil, saya pun malah tidak. Karena Tuhan itu tidak dapat diatur oleh manusia gitu. Semaunya Tuhan, semau Allah sendiri gitu loh. Dia punya kuasa sendiri. Kita tidak punya kapasitas untuk hal kuasa Allah gitu. Karena kita harus merendahkan diri bahwa kita sebenarnya tidak punya apa-apa, bisanya hanya meminta kepada Allah. Pemirsa, waktunya sudah malam, seperti itu yang saya sampaikan. Saya berucap kali berkali-kali. Apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas saya berniat baik, tidak ada unsur yang lain. Semoga konten kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Teman-teman, jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi Mbak Gendil ini memang pengalamannya banyak sekali, akan ditumpahkan dengan cuma-cuma di setiap konten kami di channel ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu lebih banyak lagi, terus ikuti konten kami dengan cara subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kami, dan kalian bisa mengikuti apa yang menjadi pengalaman Mbak Gendil yang akan disampaikan kepada kita semua. Mbak Gendil, ada tambahan? Sudah cukup, Pak. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bicarakan pada malam hari ini. Kita akan sambung lagi di video kami selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngerayu ingkang winanggih.